Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya janjiannya itu jam nggak sih jam pelajaran itu kan hari Jumat itu dimulai dari jam keempat itu dimulai dari jam 9. Tapi sampai sekarang anak-anaknya belum ada yang masuk, nggak tahu sinyal, nggak tahu gimana. Jadi kita mulai aja. Ambil suapin. Waalaikumsalam. Yang lain kemana ini? Baru ada 5 orang. Ada Fitri Sylvia, Irmawati, Salsabila, Vina Afilia, sama Vina Fauzia. Setahu saya 12 AKL 2 itu ada sekitar 36, 36, 35 sih. 35. Yang lain kemana? Kita mulai aja ya. Banyak atau sedikitnya kita mulai aja. Karena memang waktunya sebentar, sengaja saya ambil jam 10. Harapan saya sih jam 10 tadi mulai, tapi ternyata banyak kendala. Jadi baru bisa saya sebar linknya jam 10 lewat 5-an kayaknya sih, pas 10 lewat, pokoknya 10 kurang, 10 lewat lah gitu. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat ya, saya masih berharap bisa bertemu kalian as soon as possible saat semua sudah jauh lebih membaik gitu ya, karena sekolah sepi tanpa kalian dan rasanya nyes banget gitu ketika ngelihat uh, kelas-kelas kalian yang biasanya isi sama kalian gitu kan. Berbulan-bulan kosong. Jangan lupa hari apa sih, ada pengambilan buku ya di ini ya, di tolong dijaga jaraknya, karena yang harus diingat adalah walaupun kalian satu kelas, kalian nggak pernah tahu teman kalian itu kemana gitu ya. Minggu depan, mulai minggu depan ya ambil buku ya ke sekolah. Jadi make sure semua baik-baik aja buat kalian dan keluarga kalian juga. Oke, hari ini kita mau membahas tentang penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Kemarin soal di Google Classroom-nya ada masalah karena ternyata nama kalian itu malah tercipta. Kliknya opsi gitu ya, opsi satu, terus kelasnya juga opsi satu. Saya nggak tahu.
nggak ngeh saat bikin itu mungkin. Jadi yang terperasan di kalian seperti itu gitu. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Tapi seenggaknya saya lihat sih ada sekitar, kalau di saya ya karena tidak ada namanya, itu ada sekitar 13 respon. Berarti ada 13 orang yang mengerjakan. Tidak tahu apakah itu beneran 13 atau kurang dari 13. Karena biasanya kalian itu suka ngirim double ya. Terus, oh iya, saya sekedar mengingatkan, Nak, saya menghadapi 6 kelas dengan 3 mapel berbeda. Jadi kalau apa istilahnya, kalau kalian ngirim surat, kirim tugas lewat WhatsApp, biasanya ini sangat sering ya. Biasanya tidak saya nggak ngeh. Saya baca, saya buka, tapi belum tentu saya balas karena bisa jadi saat saya mendapat WhatsApp kalian, saya kondisinya tidak lagi siap untuk menjawab. Siap untuk menjawab gimana sih? Misal, misal ya, Bu, saya sudah ngirim tugas gini gini gini, terus kalian lampirkan fotonya. Itu saya lagi di jalan, atau saya lagi belanja, atau saya lagi di dapur, sekalipun di dapur gitu ya. Itu kan kondisinya saya tidak siap untuk ngoreksi gitu ya. Jadi kalau ini pekerjaan serius ya nak ya. Bagi saya kerjaan kalian itu serius, harus dihargai, harus dikoreksi, harus dicermati gitu. Apalagi kondisi kayak gini, jadi saya biasanya menyediakan waktu khusus bisa Sabtu Minggu itu buat koreksi kalian. Jadi kalau kalian ngirim lewat WhatsApp, takutnya tidak terbaca, ataupun saya baca tapi tidak ngeh, atau saya lupa dan tidak semua nomor kalian saya simpen. Jadi kalau saya nge-scroll lagi, ya kan kalian tahu saya pemalas ya, jadi nggak saya scroll gitu ya. Jadi solusinya gimana? Kalau kalian terlambat mengirimkan tugas, please ada yang namanya forum di Google Classroom, kalian kirim lewat sana. Ya, itu bisa upload foto kok. Jadi kirim dari sana karena saya lebih rela untuk nge-scroll di forum karena ini kan apa, tersimpan ya di dunia maya gitu. Itu lebih lebih gampang di sana ketimbang di WhatsApp. Tuh ya, minta maaf kalau saya minta maaf kalau kalian nggak lewat WhatsApp jarang saya bales. Ya karena kondisinya kayak gitu. Gitu. Ya. Terus hari ini saya kemarin udah kasih 4 soal, 3 soal, 2 soal sebenarnya ya, 2 soal bentuknya hitungan, satu soal nomor 3 itu pengulangan dari nomor 1, dan nomor 4 itu saya minta uploadan dari kerjaan kalian. Sebelumnya sudah saya beri link YouTube dari pautonnya seseorang yang menjelaskan tentang saldo menurun ganda. Kondisi lagi kayak gini, saya cuma modal kepercayaan aja sama kalian. Saya percaya kalian nonton sudah sudah meringkas. Di semester 2 kalau kita ketemu semuanya baik-baik aja dan kita beneran ketemu, saya mau koreksi semua catatan yang saya kasih gitu ya. Nah, kita cek. Nggak ada sih ya, tidak ada. Kita cek ininya yang sudah saya kasih ke kalian. Kelihatan nggak nak? Slide share-nya, kelihatan nggak nak? Oh, dia nggak di aplikasi ini sendiri. Terus, sip. Oke, kasih tahu saya dong. Slide share-nya terlihat tidak? Apa tulisannya? Oke, sip, benar ya. Berarti terlihat ya. Apakah ada tamu? Ternyata ada. Oke, ini ya jawaban latihan soal saldo menurun ganda. Kita mulai dari soalnya. Soal pertama adalah sebuah mesin dibeli pada Januari 2015 seharga 15 juta.
Untuk memasang mesin tersebut dikenakan biaya sebesar 3.500.000 dan biaya angkut sebesar 1.500.000. Mesin tersebut diperkirakan aktif selama 5 tahun tanpa nilai residu. Hitunglah besar penyusutan yang terjadi setiap tahun dengan metode penyusutan saldo menurun ganda. Saat ada soalnya diberikan ini namanya soal cerita ya, karena dia bercerita dan segala macamnya gitu. Yang ingin saya biasakan, suaranya putus-putus, biasanya masalah sinyal. Itu bersabar ya. Belum saya rekam. Oh lagi. Ya. Kembali ke slide ya. Ini namanya saldo. Ini namanya soal cerita. Kalau ada soal cerita, saya suka diajarin sama guru saya dulu waktu saya SMA. Biasakan bikin 3 hal: diketahui, ditanya, dan dijawab. Dari soal nomor 1 ini, ada informasi-informasi penting yang bisa kalian bikin dalam bentuk diketahui. Apa aja sih informasi dasar dari soal tersebut gitu ya. Informasi dasar yang, loh, kok nggak jadi presentasi lagi sih? Ya. Dari soal ini, apa sih informasi dasar yang bisa kalian ketahui, maka disebut diketahui. Pertama adalah sebuah mesin dibeli dengan harga 15 juta. Beban angkutnya 1.500.000 dan biaya pasangnya 3.500.000. Maka bikinlah diketahui. Pertama harga mesin 15 juta. Biaya pasangnya 3.500.000, beban angkutnya 1.500.000. Kita lihat lagi soalnya. Di bawah ada kata-kata mesin tersebut diperkirakan aktif selama 5 tahun tanpa nilai residu. Berarti diketahui masa manfaat atau nama lain dari masa manfaat ini adalah umur ekonomis. Umur ekonomis mesin tersebut adalah 5 tahun dan nilai sisanya adalah 0 rupiah. Ini adalah informasi dasar yang diketahui dari soal tersebut. Kalian lihat lagi apa yang ditanya. Oh, yang ditanya adalah besar penyusutan yang terjadi setiap tahun dengan metode saldo menurun ganda. Maka jawabannya adalah, untuk tahu berapa besar penyusutannya, kalian harus tahu berapa harga atau nilai perolehan. Nilai perolehan dapat dari mana? Dari harga mesin ditambah biaya pasang ditambah beban angkut gitu ya. Jadi kalau misalnya soal tadi gitu ya, soal yang ini nih, yang mana sih? Kalau soal ini saya tambahkan pajak gitu ya, saya ditambah pajak, tambah pajaknya misalnya berapa, 250.000, maka harga perolehan itu tidak lagi jadi 20 juta tapi 20 juta plus 250.000. Apa sih konsep dari harga perolehan? Konsep dari harga perolehan adalah sejumlah biaya yang kamu keluarkan hingga mesin atau barang tersebut benar-benar bisa digunakan, gitu ya. Jadi dari harga dasarnya, dari biaya angkutnya, beban pasang, terus pajaknya, itu semua dimasukkan baru dapat namanya harga perolehan atau nilai perolehan, gitu ya. Pada soal ini, harga mesin tambah biaya pasang tambah beban angkut, hasilnya adalah 20 juta. Kenapa 20 juta? Karena 15 juta tambah 3.500.000 tambah 1.500.000. Ditambahin semua, muncul angka 20 juta. Tuh. Terus, nah bedanya metode penyusutan garis lurus dengan metode penyusutan saldo menurun ganda dari tarif depresiasinya. Kalau pada saldo penyusutan pada metode penyusutan garis lurus, tinggal kamu
bagi aja sama jumlah umur ekonomisnya gitu ya. Misalnya mesin tadi harga 20 juta disusutkan dengan saldo dengan garis lurus gitu ya, dengan metode penyusutan garis lurus. Maka tinggal kamu bagi aja 20 juta dibagi, misalnya umur ekonomisnya 5 tahun gitu ya, 20 juta bagi 5, dapet tuh berapa? 20 juta bagi 5 jadi hasilnya 4 juta per tahun kalau pakai garis lurus. Tapi untuk soal kita dia minta saldo menurun ganda, maka kita tahu dulu tarif depresiasinya berapa. Tarif depresiasinya adalah 100% dibagi 5. 100% bagi 5 ini adalah punyanya si garis lurus gitu ya. Kenapa disebut saldo menurun ganda? Karena dia sama kayak garis lurus. Untuk hitungan tarif ya nak, untuk hitungan persenan penyusutannya itu sama kayak garis lurus, cuma dia dikalikan 2. Karena dia ganda gitu ya. Makanya disebut saldo menurun ganda karena dia dikali 2 dari si garis lurus. Apakah itu menghitung penyusutan tiap tahunnya? Bukan, itu menghitung tarif depresiasi atau besar persen setiap tahun. Oke, kita review dulu. Ada yang nggak ngerti nggak apa yang saya omongin? Jadi sedih saya. Ya udah, gini. Ini akan saya upload juga di Google Classroom kalian. Jadi yang tidak putus-putus tolong disimak. Salah satu kesusahan kita untuk belajar online adalah kalian tidak datang di kelas, tidak ketemu saya langsung. Jadi butuh, ya mesti saya putus-putus. Butuh apa ya? Butuh telinga untuk menyimak lebih gitu. Ya, jadi yuk sama-sama berjuang. Saya berjuang memberikan ini ke kalian dan kalian juga berjuang untuk mendapatkan ini dari saya. Jadi, kenapa? Siapa yang ngomong? Oke, lanjut ya. Sebisanya kalian aja lah menangkap ini, kalau enggak nanti juga bisa kalian lihat di videonya gitu ya. Setelah menentukan tarif depresiasinya yang berupa persen, kalian bisa langsung menghitung besar penyusutan tahun pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5. Karena di soalnya disusutannya selama 5 tahun. Rumusnya adalah nilai buku dikali tarif penyusutan atau tarif depresiasi. Tarif penyusutan kalian sudah dapat di atas, 100% dibagi 5 dikali 2, hasilnya 40%. Nilai bukunya apa sih? Nilai buku karena ini masih tahun pertama, nilai bukunya sama dengan harga perolehan. Tapi nanti untuk tahun kedua, 3, 4, dan 5, nilai bukunya akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena nilai buku itu didapatkan dari nilai buku tahun lalu dikurangi dengan besar penyusutan tahun lalu. Kita lihat ya tahun pertama ya. Tadi karena ini masih tahun pertama, nilai buku sama dengan harga perolehan, nilai bukunya maka nilai buku untuk tahun pertama adalah 20 juta karena dia sama dengan harga perolehan. Dikalikan tarif penyusutan. Tarif penyusutannya itu kita sepakat, kalau udah dihitung ya, jadi sepakat gitu ya, 40%. Maka pada tahun pertama penyusutannya terjadi sebesar 20 juta dikali 40%. Jawabannya 8 juta. Itu. Terus besar penyusutan tahun kedua, caranya gimana? Caranya adalah
Kita lihat dulu nilai bukunya berapa. Nilai buku dapat dari mana sih? Tadi ya, nilai buku tahun pertama dikurangi penyusutan tahun pertama. Nilai buku tahun pertama 20 juta. Penyusutannya 8 juta, maka nilai buku tahun kedua adalah 20 juta dikurang 8 juta. Hasilnya 12 juta. Gitu ya. Terus besar penyusutan tahun kedua gimana? Ya udah, nilai buku tahun kedua dikalikan tarif penyusutan. Nilai buku tahun kedua 12 juta dikalikan 40%. Hasilnya 4 juta 800. Ya. Nah, untuk tahun ketiga gimana? Tahun ketiga cari dulu nilai buku tahun ketiga. Nilai buku tahun ketiga itu didapat dari 12 juta dikurangkan dengan 4 juta 800. Ada yang sudah menghitung belum 12 juta kurang 4 juta 800 berapa? Yuk, berapa dihitung? 12 juta dikurang 4 juta 800 berapa? Pinter, 7 juta 200. Kita masukkan di tahun ketiga sebagai nilai buku. Dilihat di sini ya. Berarti besar penyusutan tahun ketiga, nilai bukunya 7 juta 200 dikali tarif penyusutannya 40%. 7 juta 200 kali 40% hasilnya 2 juta 880 ribu. Nah, untuk penyusutan tahun keempat sama 7 juta 200 dikurang 2 juta 880 ribu sebagai nilai buku tahun keempat. Hasilnya 4 juta 320 ribu dikalikan 40%. Hasilnya 1 juta 728 ribu. Itu besar penyusutan tahun keempat. Nah, untuk tahun kelima gimana? Dihitung nilai buku tahun kelima. Nilai buku tahun kelima didapatkan dari nilai buku tahun keempat dikurangi besar penyusutan tahun keempat. 4320 dikurang 1728. Hasilnya 2592. Besar penyusutannya berapa? 2592 dikali 40%. Hasilnya 1.368.800. Kalau kita masukkan ke tabel penyusutan, namanya tabel penyusutan, gitu ya. Ini namanya tabel penyusutan. Kalau kalian lihat, nah tolong dibedakan ya harga perolehan sama nilai buku. Harga perolehan itu dari tahun pertama beli sampai dia akhirnya habis, itu tetap sama-sama 20 juta. Tapi nilai bukunya berbeda. Nilai buku didapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi, akumulasi penyusutan, gitu ya. Kalau kalian bandingkan, dia akan sama hasilnya gitu ya. 20 juta kurang 8 juta hasilnya 12 juta. 20 juta kurang 12 juta 800 hasilnya 7 juta 200 gitu ya. Ini dibedakan, harga perolehan itu sama dari tahun pertama sampai tahun kelima, tapi nilai buku dia akan semakin berkurang. Kenapa berkurang? Karena terjadi penyusutan gitu. Terus bedanya garis lurus sama saldo menurun ganda, kalian lihat dari beban depresiasinya. Kalau garis lurus dari tahun pertama sampai tahun kelima, beban depresiasinya sama, nilainya pasti sama. Tapi pada saldo menurun ganda, beban depresiasinya akan semakin kecil. Gitu ya. Makanya disebutkan juga penyusutan saldo menurun ganda ini adalah metode mempercepat depresiasi gitu. Oke, ini untuk soal
pertama. Oke, yang bisa dengar dengan jelas penjelasan saya yang cepat ini, coba ada yang mau ditanya tidak untuk saldo menurun ganda? Untuk soal pertama ada yang mau ditanyakan tidak? Gak ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2, PT Senyum mendatangkan sebuah mesin seharga 30 juta. Mesin tersebut diperkirakan akan berumur 5 tahun dan memiliki nilai sisa sebesar 5 juta. Mesin tersebut disusutkan dengan metode saldo menurun ganda. Tentukan besar penyusutan yang terjadi setiap tahun. Tadi saya sudah berpesan, tolong kalau mengerjakan soal cerita, biasakan membuat diketahui, ditanya, dan dijawab gitu ya. Kita kerjakan dulu bagian diketahui. Diketahui nilai mesinnya 30 juta. Nilai sisanya 5 juta. Umur ekonomisnya atau usia manfaatnya adalah 5 tahun. Tapi diingat, ini adalah saldo menurun ganda. Maka nilai residu dia tidak terlalu diperhatikan. Jadi pilihannya adalah kamu mau menghitung penyusutan dengan nilai residunya atau nilai manfaatnya. Kalau nilai residunya saat nanti uh, saat nanti sudah mencapai 5 juta ya berarti habis. Oh, nilai bukunya sisa 5 juta berarti habis, nggak bisa disusutkan lagi. Tapi kalau mau pakai umur ekonomis, kan di sini ditulis umur ekonomisnya 5 tahun ya. Jadi walaupun sudah 5 tahun, kalau udah 5 tahun dan dia ternyata lebih kecil dari 5 juta, itu yang dipakai sebagai nilai sisa atau nilai residu. Oke, kita lihat ini diketahui, ini dijawab. Tarif depresiasinya sama ya, 100%. Kenapa pakai 100% sih Bu? Ini kenapa 100%? Anggapannya gini, ketika kamu beli satu barang, misalnya handphone ya, kamu beli handphone, pada tahun pertama nilainya masih penuh, masih 100%. Tahun kedua, penyusutannya belum terlalu terlihat di tahun pertama. Tahun kedua, handphone tersebut misalnya sudah mulai jatuh, itu kan udah mulai ada penyusutan, gitu ya. Makanya pada tahun pertama dianggap 100%. Nah, ini hitungannya 100% dibagi nilai usia umur ekonomis dikali 2. Ingat, 100% dibagi umur ekonomis itu namanya penyusutan garis lurus. Kalau dikali 2 kayak gini, ini namanya saldo menurun ganda. Gitu ya. 100% bagi 5 itu 20. Dikali 2 hasilnya 40%. Penyusutan tahun pertama adalah sama, rumusnya masih sama, rumusnya akan terus sama gitu ya. Nilai buku dikali tarif penyusutan. Nilai buku dikali penyusutan, nilai buku tahun pertama itu sama kayak harga perolehan pada tahun pertama itu ya, gitu ya. Jadi nilai buku pada tahun pertama ya udah 30 juta. Bu, kok di soal kedua 30 juta aja Bu yang dimasukin Bu? Biaya angkutnya ada nggak Bu? Biaya pemasangannya ada nggak Bu? Pajaknya ada nggak Bu? Karena tidak ada, di soal tidak ada, maka tidak perlu kalian pusing mikirin kok nggak ada beban angkut, nggak ada biaya pasang, ya emang karena nggak ada ya sudah gitu ya. Kalau di soal cuma ditulis harga sebuah mesin cetak digital seharga 30 juta, ya sudah, lakukan sampai situ gitu ya, nggak usah mikir-mikir yang tidak ada, nggak usah nyusahin diri sendiri gitu. Maka nomor penyusutan tahun pertama adalah
Penyusutan tahun pertama adalah 30 juta dikali 40%. Hasilnya 12 juta. Gitu ya. Ini review ya. Review menghitung nilai buku tahun kedua. Ingat, nilai buku tahun kedua didapatkan dari harga perolehan atau nilai buku tahun pertama dikurangi dengan penyusutan tahun pertama. Penyusutan tahun pertama 12 juta, nilai buku tahun pertama 30 juta. Hasilnya 30 juta dikurang 12 juta, hasilnya 18 juta. Gitu ya. 18 juta itu dikali 40%, hasilnya 7 juta 200. Itu penyusutan tahun kedua. Penyusutan tahun ketiga, dihitung dari mana Bu nilai buku tahun ketiga? Nilai buku tahun ketiga, hitunglah dari 18 juta dikurangi 7 juta 200. Hasilnya 10 juta 800. Nah, kalau mau pakai, kalau kalian pengennya pakai nilai residu gitu, yang kalian perhatikan adalah nilai residunya, maka kalian berhenti pada tahun kedua. Kenapa? Karena nilai bukunya 7.200. Kalau kalian masuk ke tahun ketiga, dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena 4320 ini lebih kecil dari 5 juta. Gitu ya. Nanti sisanya 2.200 itu masuk lagi penyusutan tahun ketiga. Biar pas tahun ketiga nilai bukunya benar-benar pas 5 juta. Gitu ya. Tapi karena saya maunya pakai umur ekonomis, saya lanjutkan sampai tahun ke-5. Untuk tahun kelima, coba kalian, tahun kelima, tahun keempat, coba dong satu orang hitung berapa sih nilai buku tahun keempat. 10.800 dikurang 4320. Yuk dihitung. Yuk, udah yang dapat belum? 6 juta, kita lihat 6.480. Apakah benar? Ya, benar. Nilai buku tahun keempat adalah 6.480.000. Penyusutannya berapa? Ya tinggal dikali lagi dengan 40%. Hasilnya 2592. Dan besar penyusutan tahun kelima adalah 6480.000 dikurangi dengan 2592.000. Hasilnya 3.888.000. Untuk tahu besar penyusutannya berapa, dikalikan lagi dengan 40%. Hasilnya 1.555.200 gitu. Ini jawaban soal nomor 2. Nah, soal nomor 4 setahu saya adalah kalian upload ininya ya, apa, gambar ya, gambar tabel penyusutan tahu PT Senyum ya. Ini ya bentukannya ya. Ini apa? Tabel penyusutan atau tabel depresiasi dari PT Senyum, sama ya. Nilai bukunya, oh sorry, beban depresiasi tahun kelimanya adalah 1.552.200 dan nilai bukunya adalah 2.322.800 gitu. Ini nilai buku, ingat nilai buku berbeda dengan nilai perolehan atau harga perolehan. Oh. Oke, untuk yang ini ada yang mau ditanyakan tidak? Soal nomor 1, 2, dan 4. Nggak ada yang mau nanya? Baiklah, kita masuk ke soal nomor apa? Hmm, hmm. Oh, ya. Jadi kamu mau, kalau pakai saldo non ganda, kamu bisa pakai, kalau kamu menetapkan nilai residu. Nilai residu itu fungsinya apa sih? Nilai residu itu adalah jaga-jaga kalau kalian pengen jual itu barang, gitu ya. Oh, ini nilai-nilai paling nggak bergunanya adalah 5 juta, dan dari 5 juta itu, atau kalau misalnya sampai ke 5 juta itu,
ini untuk biaya biaya buang barang ini nih segini nih gitu ya, makanya perlu ada nilai residu. Tapi kenapa pada saldo menurun ganda itu ada dua pilihan, kalian mau mau pakai yang nilai residu atau mau pakai umur ekonomis. Kalau pakai umur ekonomis ya sudah, umur ekonomisnya berapa, 5 tahun, ya itu nilai penyusutannya sampai 5 tahun. Tapi kalau kalian mau berprinsip pegangannya adalah nilai residu gitu ya, maka ketika residunya sudah mendekati 5 juta ya berarti dihentikan dulu penghitungannya gitu ya. Pada tahun kedua nilai nilai sorry mana sih kabelnya, oh berarti dia masih ada, sorry bukan, salah salah saya. Kalau kalian lihat nilai bukunya ya, pada tahun ketiga nih ya, tahun ketiga kan nilai bukunya 6.480.000, itu bedanya selisihnya selisihnya 1.480.000 dari nilai residu yang kalian tetapkan ya. Jadi pada tahun ketiga kalian sudah mulai apa, bukan berhenti menghitung ya, tapi sudah, bukan, sorry sorry, pada tahun keempat kalian sudah mulai berhenti menetapkan residu. Kenapa? Jadi pada tahun keempat residunya, beban depresiasinya bukan segini nak, bukan 2.592.000, tapi 1.480.000. Dari mana 1.480.000 itu? Diambil dari 6.480.000 dikurang 5 juta. Kenapa dikurangi 5 juta, Bu? Biar dinilai bukunya keluar 5 juta. Ngerti ya? Kalau pakai penghitungan saldo menurun ganda biasa, pada tahun keempat, beban depresiasinya adalah 2.592.000. Dilihat ya tabelnya ya. Kelihatan kan tabelnya? Dah. Nah, nilai bukunya 3.888.000. Kalian menetapkan bahwa nilai buku nilai residu itu adalah 5 juta. Padahal tahun ketiga nilai bukunya tinggal 6.480.000. Maka biar ini tetap nyampe 5 juta, nak, di sini di beban depresiasinya kalian tulis 1.480.000 biar pada nilai bukunya keluar angka 5 juta. Berarti tahun kelima tidak dihitung depresiasinya gitu ya. Depresiasinya tidak dihitung lagi, tapi langsung di sini 5 juta, di sini 1.480. 1.480 dari mana? Dari 6.480 dikurang 5 juta. 5 juta kenapa jadi patokan, Bu? Karena kan nilai residu yang kalian tetapkan 5 juta. Pusing? Enggak kan? Masa sih? Ini enggak deh. Saya mau yakinnya enggak lah. Kalian kan pinter-pinter. Saya tahun ke tahun anak-anak yang diterima di Tunjung kan semakin lama semakin diseleksi. Gitu ya. Jadi harapan saya hidung pasti ngerti lah. Ini bukan saldo menurun ganda itu bukan sesuatu yang, jadi penyusutan itu sesuatu yang gampang. Lebih 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 jelimet itu kalau kalian hitung apa ya? Kalau saya oh ini saham ya, bagian dividen itu lumayan tuh. Yang ini masih gampang. Masih intinya mah di sini jangan jangan ngejudgment susah susah susah, jangan, tapi pikirannya gampang 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 gitu ya. Bukan berarti menggampangkan ya, tapi biar mental kalian terbangun dan tidak takut. Oke, soal nomor 1, 2, dan 4 selesai. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke soal nomor 3. Nggak ada? Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Soalnya sama, bedanya cuma satu. Bedanya di soal yang nomor 1 tidak ada dibelinya kapan. Diingat ya, kalau tidak ada waktu pembeliannya kapan, maka anggapan dasarnya adalah itu dibeli di awal tahun periode keuangan. Ingat, periode keuangan itu mulai dari Januari sampai Desember. Januari dia mulai pencatatan awal, Desember dia tutup buku. Itu. Kalau di soal kalian tidak ada
keterangan waktunya anggapannya adalah itu dibeli di awal tahun. Tapi kalau di soal kalian ada kata-kata dibeli, kayak soal nomor 3 kita ya, dibeli pada Maret atau dibeli Juli, maka ini hitungannya akan agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia tidak disusutkan untuk 1 tahun. Penyusutan yang terjadi pada soal nomor 3 itu dihitung dari mulai bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan. Nanti ini akan berpengaruh pada apa sih Bu? Pada cara menghitung tarif penyusutannya. Kalau pada soal nomor 1 gampang. Tinggal 100% bagi 5 kali 2. 100% itu adalah anggapan bahwa barang itu masih 100%, dibagi umur ekonomis dikali 2. Kenapa ada kali 2? Karena itu adalah saldo menurun ganda gitu ya. Hasilnya 40%. Nggak ada masalah untuk soal nomor 1. Soal nomor 3 sedikit menantang karena dia hanya berlaku 10 bulan pada tahun pertama. Maka penghitungannya adalah untuk tarif depresiasinya ya. Penghitungannya adalah 40%. Apa ini 40%? 40% adalah tarif depresiasi normalnya. Gitu ya. Kalau dia 1 tahun dia pakai 40%. Tapi masalahnya kan bukan 1 tahun. Ini cuma 10 bulan. Maka tahun pertama, ingat, tahun pertama depresiasi yang terjadi adalah 40% dikali 10 bagi 12. 10 apa sih? Jumlah bulannya. 12 apa sih? Ya kalau pakai 12 bulan itu adalah punyanya 40% itu adalah punya 12 bulan. Gitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya sebenarnya adalah 33,333333%. 40% kali 10 bagi 12 hasilnya sebenarnya adalah 33,333333%. 3 terus sampai tak berujung gitu ya. Di jawaban soal nomor 3 saya cut sampai 33% saja. Jadi saldo penyusutan tahun pertama tarifnya hanya 33%. Dikali dengan harga perolehan. Ingat, ini tahun pertama. Nilai buku sama dengan harga perolehan untuk tahun pertama. Maka 33% dikali 20 juta. Hasilnya adalah 6.600.000. Penyusutan iya. Enggak Ibu, lagi pikon. Penyusutan tahun kedua, ingat nilai buku tahun kedua didapat dari harga perolehan atau nilai buku tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan tahun pertama. 20 juta dikurangi 6.600.000. Hasilnya adalah 13.400.000. Dikalikan. Nah, karena ini sudah normal, sudah 1 tahun lagi, sudah 12 bulan, maka kalian langsung kalikan dengan angka 40% gitu ya. Berarti 13.400.000 dikali 40%, hasilnya 5.360.000. Penyusutan tahun ketiga, nilai bukunya berapa? Nilai bukunya adalah 13.400.000 dikurangi 5.360.000. Hasilnya 8.040.000 dikali 40%. Hasilnya 3.216.000. Tahun keempat 4.824 didapat dari itu ya, hitungannya ngerti ya. Dikali 40%, hasilnya 1.929.600. Tahun kelima 2.894.400 dikali 40%, hasilnya 1.157.760. Nah, kan saya bilang ini sebenarnya penyusutannya untuk 5 tahun ya. Tapi kalau sini di bawah ada tahun ke-6. Ingat lagi, tahun pertama kita hanya menyusutkan untuk 10 bulan. Ada 2 bulan sisa dong. 2 bulan sisa ini karena tidak bisa dihitung di tahun pertama, kita hitung ke tahun
6 gitu ya. Tahun ke-6 makanya 40% dikali 2 dibagi 12. Hasil aslinya adalah 6,6666666 persen gitu ya. Saya bulatkan menjadi 7%. Berarti 7% dikali 1.736.640. Hasilnya 121.564,8. Pusing tidak? Karena nggak nyata uangnya. Pusing nggak nak? Nggak dong ya. Masih semangat? Kenapa? Tabelnya nggak saya bikin, sengaja nggak saya bikin. Tahu kenapa? Karena itu akan jadi tugas kalian. Oke, hari ini kan kalian hari ini sebenarnya waktu belajar kita udah selesai ya, jam 11 sudah, jam 11 nanti selesai gitu ya. Nah, yang kalian ini 11, oh ini 12 AKL 2 Senin libur ya kan, karena nggak upacara juga, jadi yang kalian lakukan untuk tugas hari Senin, nggak saya kasih tugas resmi sih, tapi yang mau tambah nilai silakan gitu ya, silakan bikin tabel untuk soal nomor 3. Ini kan akan saya upload nih di YouTube. Kalian tinggal lihat nih sesi-sesi terakhir, itu angkanya ada kan. Nah, tinggal kalian bikin tabelnya, besar depresiasinya sudah ada, terus hitungannya sudah ada, tinggal kalian bikin nilai bukunya sama nggak sama yang saya hitung. Gitu. Oke? Liburnya 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Kalian nggak ketemu sama guru kalian Sabtu, Minggu, dan Senin. Tapi bukan berarti kalian keluar rumah ya. Kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Mengingat uh, petir ya, petir sekarang zona kuning apa merah sih? Pokoknya kemarin kan ada 1 atau 2 orang gitu yang kena ya. Jadi please tolong jaga kesehatan. Saya pribadi ya, saya nggak tahu kalian masih mau ketemu saya apa enggak gitu. Saya pribadi masih berharap ketemu kalian. Saya, woi zona merah, serem dong. Ya makanya hati-hati ya gitu ya. Makanya saya pribadi berharap bisa ketemu kalian. Kan kita nggak tahu ya umur sampai kapan gitu ya, nggak tahu saya duluan atau kalian duluan, tapi kalau boleh minta sama Allah, kalau boleh nuntut ke Allah, walaupun sebenarnya nggak boleh gitu ya, saya masih pengen lepas kalian wisuda, pengen aja ngeliat anak-anak akuntansi karena perempuan semua ya gitu, jadi cantik kalau pakai kebaya. Begitu kan mereka, begitu kalian kan akhirnya boleh make up, dan saya nggak akan ngomel di hari kalian wisuda kalian make up kan gitu ya. Jadi saya masih pengen ketemu kalian di semester 2 di bulan Januari, semoga lebih cepat gitu ya. Kalau tidak, saya pengen ya sekedar melepas kalian pas kalian wisuda ya. Jadi tetap jaga kesehatan. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah ke sekolah. Ya, jangan nikah dulu. Jangan nikah dulu. Ingat pesan saya, jangan jangan nikah kecuali mental dan lahir kalian siap ya. Jangan kemudian jadi perempuan gini deh, saya nikah di usia 24 tahun dan sekarang pun tetap ada rasa-rasa kok saya nikahnya cepet ya 24 tahun gitu, padahal 24 tahun itu bagi sebagian orang udah tua ya, padahal enggak ya. Ya masih kecil boleh. Oke, sip. Saya akhiri sampai sini ya. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Gak ada. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya gak ada yang masalah dari nikah muda, nggak ada masalah. Tapi ya itu, nikah itu bukan tentang usia, nak. Nikah itu adalah tentang kesiapan lahir dan mental, lahir dan batin.
yang ketika kamu nikah mungkin awal-awal kamu nikah kamu akan merasa bahagia, merasa ya ambil bukunya di jadwal. Emang wali kelas kalian belum ngasih tahu? Nanti saya sebar juga deh di, oh udah ya udah, kalau udah mah udah aman lah ya, udah tahu lah ya. Jangan lupa ke sekolah pakai masker, kalau nggak boleh masuk ya. Terus ya balik lagi, kok gue jadi konsul ya udah pokoknya itu udah selesai ya. Ini gitu, jangan jangan terlalu cepet mikirin nikah kalau lahir batin belum siap. Pakai helm, pakai masker. Oke, saya akhiri sampai sini. Terima kasih sudah bergabung. Next time kita ketemu lagi. Kayaknya minggu depan kita nggak ketemu deh, karena kalian hari Seninnya libur. Jumatnya saya kasih tugas. Baru mungkin ya Senin minggu depannya lagi ketemu. Oke? Nih, kayak ada yang salah deh. Saya ingetin lagi ya. Nikah itu bukan tentang usia, mau usianya muda, mau usianya tua, tapi nikah itu tentang kesiapan lahir dan batin. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Karena ketika nikah kamu bukan cuma nikah sama satu orang, kamu nikah sama keluarga besarnya. Yakin siap. Dua orang adik kakak aja bisa berantem, apalagi ada orang lain yang kemudian jadi suami kamu. Dan suami kamu siapa tahu bisa punya kakak atau punya adik. Dan didikan orang tuanya pasti berbeda. Oke? Jadi ingat, uh, tadi juga ya, sukses itu kacamata orang beda-beda. Sukses saya dan sukses kalian tuh pasti beda. Jadi jangan membatasi diri, bu saya nggak mau nikah kalau saya belum sukses. Lah kan batasan sukses kita nggak tahu gitu, ya. Sip, nanti kita konsul soal pernikahan lagi ya. Asal jangan kayak temen kalian aja ya, nggak kuat akhirnya hamil duluan, nikah kan sekarang jadinya. Oke, saya akhiri. Selamat beraktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak itu kebiasaan.